Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Kusmaning Tias, NIM A141240005. Nah, saya ingin membuat tugas tentang etika pada mata kuliah etika dan karakter hukum. Nah, di sini saya sudah ada materi nih tentang uh, peer pressure atau tekanan teman sebaya mempengaruhi kekerasan pada remaja. Nah, remaja juga memiliki tuntutan teman sebaya atau peer pressure dalam kelompok. Adanya tokoh di dalam kelompok yang mempunyai kekuasaan dan bisa memimpin teman-temannya akan sangat mempengaruhi perilaku mereka. Nah, di usianya, remaja cenderung menemukan identitas dan ketika berkelompok, mereka jadi punya satu identitas sosial atau identitas kebersamaan. Nah, mereka merasa memiliki misi dan tujuan yang sama, sehingga memiliki tekad yang kuat untuk mewujudkan itu. Nah, di usia ini akan ada pertanyaan-pertanyaan berat seperti ketika lulus sekolah mau ngapain? Nah, mau sekolah lagi atau mau kerja? Sudah punya pacar atau belum? Lalu ada rencana menikah atau enggak? Nah, jadi pertanyaan tersebut mereka cenderung ingin melampiaskan atau mengalihkan energinya. Nah, untuk itu orang tua dan keluarga sangat berperan penting dalam memberikan fasilitas bagi mereka untuk menyalurkan energi ke hobi yang positif agar tindakan tawuran bisa dihindari. Nah, selanjutnya yang kedua ada etos kerja rendah menyebabkan turunnya kepercayaan masyarakat terhadap PNS. Nah, etos kerja yang rendah merupakan salah satu di antara sekian banyak penyebab menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap PNS atau pegawai negeri sipil. Nah, untuk itu sudah seharusnya aparat negara tidak berkutat pada permasalahan kedisiplinan, namun sudah harus berpikir bagaimana upaya pengembangan diri dalam rangka peningkatan kompetensi harus mampu memberikan kepercayaan yang penuh kepada masyarakat. Nah, harus bersinergis sehingga roda pemerintahan dapat berjalan sebagaimana mestinya. Nah, oleh karena itu, diklat kepemimpinan ini diharapkan dapat menghasilkan alumni yang tidak hanya memiliki kompetensi, tapi juga mampu menunjukkan kinerjanya dalam memimpin perubahan. Nah, jika sebelumnya keluaran peserta diklat hanya menghasilkan sebuah dokumen atau kertas kerja, maka dalam diklat kepemimpinan pola baru ini, peserta diklat diminta mampu membuat suatu perubahan nyata. Nah, diklat kepemimpinan tingkat 4 ini sejalan dengan tuntutan adanya perubahan di setiap instansi pemerintah. Perubahan yang dilakukan pada tiap instansi pemerintah ditunjukkan secara khusus untuk meningkatkan kualitas kinerja organisasi. Nah, pemerintah Kabupaten Bengkalis sendiri, Sambung Barudin sangat berkomitmen dalam hal meningkatkan kualitas dan sumber daya aparatur pemerintah agar pelayanan masyarakat di masa kini dan masa akan datang bisa terus mengalami peningkatan. Nah, yang ketiga ada Bapak Kang Deddy Mulyadi nih. Dia memiliki program yang cukup bagus. Program ini berjudul Program Barak Militer Bentuk Karakter dan Kembalikan Jati Diri Remaja yang Bermasalah. Nah, program Barak Militer ini mengedepankan pendekatan pendidikan berbasis kedisiplinan, bukan militerisasi perang,
Kegiatan dalam program ini meliputi olahraga, kesenian, pengembangan minat dan bakat, serta pembiasaan pola hidup sehat. Nah, mulai dari keteraturan makan, minum, hingga menjauhkan peserta dari rokok dan obat-obatan terlarang. Bagus sekali nih. Nah, yang terakhir ada tokoh inspirasi. Nah, ini ada Shakira Amira. Nah, Shakira Amira ini adalah eh, contoh nyata dari seorang pelajar yang berpotensi dan memiliki fokus pada pendidikan. Nah, prestasi Shakira dalam kompetensi COC atau Class of Champions merupakan bukti kecerdasannya dalam dedikasi belajar. Nah, dia juga memiliki akun sosial media yang aktif dan banyak diikuti, sehingga dapat menginspirasi banyak orang, khususnya para pelajar nih. Saat ini, saya kira diketahui merupakan sarjana kedokteran di FKUI atau Universitas Indonesia Angkatan 2020. Ia telah menyelesaikan pendidikan sarjana di awal tahun 2024. Setelah lulus dari UI, Shakira kini sedang menjalani masa koas sebagai calon dokter. Nah, seringkali dimention sebelumnya kekaguman netizen kepada sosok Shakira karena di usianya yang sangat muda. Nah, sudah menerbitkan banyak publikasi ilmiah. Adapun publikasinya yang berhasil diterbitkan oleh Shakira berjumlah 15 publikasi ilmiah dari dan terindeks Scopus secara internasional. Nah, sebagai informasi, sebagai informasi, eh, Scopus merupakan sebuah layanan indekasi dan penyedia database jurnal terbesar saat ini. Nah, layanan ini berada di bawah naungan Elsevier sebagai organisasi atau perusahaan penerbit publikasi ilmiah internasional yang berbasis di Amsterdam, Belanda. Nah, tak hanya menoreh prestasi di bidang akademik saja, sejak kuliah, Shakira sudah menjadi pembicara di banyak acara dan edu konten kreator. Nah, dengan jumlah pengikut mencapai ratusan ribu di akun Instagram dan TikTok pribadi miliknya. Nah, bukan cuma hiburan saja, Shakira mampu memaksimalkan platform media sosial untuk berbagai informasi dan pengetahuan seputar kesehatan kedokteran, pendidikan kepada para penggemarnya. Nah, Shakira nggak hanya membagikan tips belajar kedokteran, namun juga konten inspiratif dan edukatif. Nah, tentunya konten-konten miliknya itu sangat bermanfaat bagi orang-orang nih, terutama para generasi muda yang ingin melanjutkan pendidikan sebagai seorang dokter. Nah, wah, Kundrat Shakira hebat ya, keren banget. Nah, mungkin cukup sekian video saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf ya sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.